Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Roto bindeng siti. Soalnya mari loro. Nah, selamat datang kembali di Oma Bal-Balan. Sore hari ini Oma Bal-Balan bertemu dengan Mas Nanang Harmuji, mantan strikernya Persebaya Surabaya. Selamat sore Mas. Sore. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah, kami sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini sebelum bicara tentang karir Mas Nanang di sepak bola, nanya dulu ini aktivitasnya sekarang apa Mas? Nah, kebetulan pensiunan Mas. Jadi ya tetap ke lapangan, tetap itu untuk jaga kesehatan, silaturahmi sama teman-teman mantan-mantan Persebaya kalau ada undangan, dan di Bank Jatim kebetulan saya juga pensiunan Bank Jatim, sekali-sekali ikut latihan sama teman-teman Bank Jatim. Berarti karirnya kemarin panjang di Bank Jatim Mas ya? Di Bank Jatim 31 tahun, alhamdulillah. Pensiun Ya, tahun 2022. 2022 bulan Juli kemarin. 31 tahun, alhamdulillah. Ini dari sepak bola ke perbankan. Ya, Dan panjang beneran. panjang. Ceritanya panjang. Orang desa, kebetulan saya dari Ngunut Tulungagung. Ketemu waktu itu ngundang Perseta, ngundang Asabab sama Surenaga. Trofeo istilahnya, sekarang kan trofeo, dulu segitiga ya. Iya. Main 2 kali, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Di Tulungagung. Di Tulungagung. Hmm. Kebetulan juga Surenaga waktu itu sempat kalah sama Perseta. Yang bikin gol saya juga gitu. Jadi Surenaga kalau kepingin ngajak saya, waktu itu saya masih kelas 3 SMA, udah ikut tim Perseta. Berarti sekitar umur 18 tahun di Perseta Tulungagung. 84 gitu. Iya 20-an. 20-an. Itu ya Mas. Ini Mas Nanang apa buka karir awalnya. Jadi masuk Perseta Tulungagung dulu. Ngunut dulu. Oh, Ngunut. Ya, klub Ngunut itu, Ngunut Putra itu kan ikut internal Perseta. Jadi kompetisi rutin. Ya. Akhirnya saya kepilih junior dulu, Suratin waktu itu. Iya. 16-17 itu. Terus langsung saya kepilih ke senior, Perseta senior. Karena mungkin di sana kan jarang sekali zaman segitu pemainnya, kekurangan pemain istilahnya. Jadi kelihatan menonjol gitu, masuk ke senior. Padahal waktu itu usia baru 18, ikut Perseta senior. Perseta senior. Nah, dan di kesempatan ada uji coba lawan Ya, Surenaga dan Asabab. Asabab. Kebetulan Asabab dulu itu back kirinya Mas Rusdi Darwan, pelatih. Oh iya. Saya juga kaget, siapa itu Rusdi Darwan kan, tanda tanya. Saya kan orang awam, orang desa, siapa? Itu Persebaya, jadi kebetulan orang desa, jadi semangatnya itu kan menggebu-gebu lawan orang kota. Dan itu banyak mantan pemain, bukan mantan, masih aktif di Persebaya ya. Persebaya. Kayak gini, kebetulan saya di Tulungagung itu kanan luar. Dulu kan 4-3-3. 4-3-3 Iya. ya. Kayak sekarang 4-3-3 Ya, lagi. 4-3. Terus ngundang Surenaga sama Asabab segitiga istilahnya, karena dulu kan segitiga. Kalau sekarang kerennya trofeo. Iya. Itu saya alhamdulillah yang paling menonjol kalahnya kan dasar. Waktu itu Surenaga ada Muharrem Rusdiana, bek kanan ada
Subangkit, Oh iya. legenda Niat Mitra dan Persebaya ya. Dan saya kan kecil gesit, jadi Mas Bangkit pun saya lewati, saya ajak lari kewalahan. Akhirnya manajernya Surenaga nawari saya itu ke bapak saja, yang tahu bapak. Saya masih sekolah kelas 3 SMA. Malam-malam langsung datang itu soalnya. Padahal Asabab juga nawari, tapi Asabab Nggak datang Kang Unu. ya, datang ke rumah. Surenaga waktu itu manajernya malam-malam. Anaknya boleh silakan, tapi dia sebentar lagi lulus SMA. Kalau di Surabaya nanti diambil, kan harusnya kuliah. Akhirnya saya dipindahkan ke Surenaga. Nah, dibiayai semua sama Surenaga. Kuliah, dikasih mes, dikasih uang bulanan. Zaman segitu ya. Ini karena saking istimewanya Mas. Enggak istimewa. Kebetulan larinya kewenceng emang dulu. Saya di SMA itu selalu ikut atlet 100 meter itu di SMA. Antara SMA waktu itu dulu aku. Dan mesti kalahnya sama anak STM. Mesti juara 2, juara 3 ya. Lari dan sepak bola. Lah Mas, dari akhirnya ikut Suryanaga itu pas sudah lulus SMA atau masih SMA? Masih SMA itu Sudah langsung tiap saat sebulan sekali kalau tidak salah kompetisi waktu itu internal Persebaya, dan pertandingan di Tambak Sari. Itu sangat bangga sekali. Bingung saya orang desa. Arek ngunut ya, main yang Tambak Sari sih Iya, bingung. gede. Kesasar itu beberapa kali karena mesnya kan di Bendul Merisi Gembili. Saya naik motor ke Tambak Sari itu dulu orang desa. Kesasar itu sudah beberapa kali. Oh berarti nggak ikut latihan Suryanaga Mas? Nggak pernah Pas ikut, tapi langsung inti. kompetisi Ya langsung main. Dan main. itu banyak yang rasa-rasan, tapi saya kan juga tahu diri karena nggak pernah latihan, tapi langsung dipasang harus bisa menunjukkan semangat orang desa. Karena saking istimewa Mas, gak ada latihan langsung main inti. Ya, saya juga kaget loh. Pastinya orang yang setiap rutin latihan pasti rasa-rasan. Sopo iku? Sopo apa keistimewaannya gitu kan? Dan saya selalu punya cita-cita harus bisa menunjukkan itu, bahwa saya mampu. Nah di Suryanaga itu Karena luar saya. Karena luar. Lah strikernya kapan Mas? Strikernya waktu itu belum ada Samsul Arifin. Samsul belum masuk kan. 84 itu. Lupa saya. Ada siapa ya? Ada, kalau tidak salah ada Umasir Mofu. Irian itu, ya itu sendiri. Dari Suryanaga itu akhirnya terbuka pintu masuk Persebaya Mas ya? Dan saya 84 sudah lulus langsung ke itu, Surabaya. masuk mes Surabaya dan daftar kuliah di Untak. Kebetulan saya diterima di Untak Surabaya, dan terus latihan rutin, kompetisi ikut terus kan setiap Sabtu kan kalau kompetisi di internal itu, dan lapangannya istimewa di Tambak Sari ya. Jadi merinding istilahnya kalau orang desa main di tola-tola gitu, ngeliat stadion yang biasanya di Tulungagung nggak ada tribun, dan di situ, nah itulah orang desa. Dan alhamdulillah 85 saya seleksi Persebaya masuk, dan yang paling muda saya sama Mustaqim. Oh iya, usia ini 21. 85 ya, Pak Mustaqim. Ya. Sama-sama posisi penyerang Mas ya? Mustaqim kiri luar, saya kanan luar. Waktu itu karena di Persebaya itu ada kanan luar yang sudah legenda itu, Muhammad Thoyib, itu tidak tergantikan. Jadi saya dipasang di striker. Oh. Ujung tombak.
ceritanya dari situ ya. Cadangannya Hasan Maghrobi saya. Iya, iya, Jadi iya. pernah inti saya tadi begitu Hasan cedera atau tidak bisa main, saya diturunkan. Dan istimewa sekali, saya bangga itu karena orang desa bisa Masuk Persebaya. satu-satunya ya. Awal main masih ingat nggak Mas pertama kali dapat kesempatan main di Persebaya itu? Di Tambak Sari Lawan? waktu itu kalau tidak salah lawan PSIS Semarang Musim 85 itu? 85. Musim 85. Tapi pastinya saya nggak mulai ingat. awal ya, karena kan saya paling muda dan banyak senior semua. Muharram, Hadi Isman, bukan Hadi Isman, Usman Hadi. Usman Hadi ya. Terus kipernya Sasono Andito itu legenda-legenda semua. Saya yang paling junior, tapi tetap pede karena saya harus bisa ikut. Waktu itu ada gelandang Yongki Kasnanya, legenda. Iya. Itu luar biasa. Saya diajak main satu sentuhan pun bisa ngikuti. Itu mungkin nilai plus saya. Satu sentuhan langsung cari tempat. Nah Mas, waktu masuk Persebaya ini kan bareng senior kan, pasti kan ono minder-mindere tapi yo ono seneng-senengnya Mas ya. Pasti minder tapi bangga. Dengan bangga itu saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa. Dan saya nggak drop istilahnya, nggak hilang semua. Kalau drop itu kan hilang semua, passing nggak bisa, shooting nggak bisa. Saya istilahnya itu wacuh kayak itu, cuek. Kebetulan ada senior yang baik sama saya waktu itu, Abah Hambali, libero. Oh ini Pak Hambali ini kakaknya Mustaqim. Iya, kakaknya Mustaqim. Kalau Mustaqim striker, Pak Hambali ini libero pencak lode. Tendangan itu yang ini selalu mensupport saya karena kenal sama om saya, Hambali di Pertamina. Jadi baik sekali. Beliau ini mensupport saya. Jadi, waktu 85 itu Mas ya. Lah 85 akhirnya musim berikutnya 86 87 masuk final. 87 88 masuk final. Musim berikutnya 89 88 90 mungkin itu 90 terakhir. Iya, jadi 88 Iya. Itu 3 musim beruntun masuk final terus ini. Masuk final. Ada Mas Nanti Nanang. waktu final enggak ikut saya. Yang musim berapa itu Mas? Waktu lawan Semarang. Oh yang 86 87 ya, yang kalah lawan PSIS itu. Itu nggak main waktu finalnya. Final aja enggak main. 6 besarnya selalu dimainkan pertama. Terakhir lawan Persipura, ankle saya kena. Ya, bukan main ya, mungkin ya rezekinya di situ. Ya, itu kalau finalnya main berarti juara Mas. Tapi bangga dapat ini, dapat emas sama perunggu, perak. Yang musim berikutnya akhirnya juara Mas ya. Juara mengalahkan Persija 8788. Iya. Lah itu Mas, waktu yang musim 8788 itu kan akhirnya ada striker Samsul Arifin kan, dan yang apa ya, yang Samsul mulai 86, iya. 87. Cuma yang 8788 itu kan lebih apa ya? Main 4-4-2 tuh. Iya, lebih tersorak akhirnya sama Mustaqim ya. Ya, Mas Nanang ya apa itu Mas? Ya sebenarnya sedih, tapi nggak apa-apa. Waktu itu sedih, tapi nggak apa-apa, untuk kepentingan tim. Kita kan tim, bukan individu. Jadi saya maklumi. Dan pemain itu harus siap itu. Dan saya bangga gitu loh, sudah kepilih tetap di tim Persebaya 4 kali kompetisi ya, 85 sampai terakhir 90. Dan yang terakhir final lagi kalah lawan Persib Bandung. Persib Bandung yang 3-1 itu ya.
Itu Mas Nanang kan? Main. Oh nggak main juga finalnya? Karena ada muncul Yusuf, Putut. Oh iya iya iya. Itu. Jadi mungkin regenerasi, tapi tetap jadi cadangan di situ. Nah, ini yang spesial dari Mas Nanang ini. Kalau generasi bonek pendukung Persebaya yang era 90 ke atas ya, maksudnya 90 era Liga Indonesia. Liga Indonesia mengenal Eri Irianto punya tendangan geledek. Tapi kalau era Perserikatan pasti pendukung Persebaya mengenal Mas Nanang juga punya tendangan geledek. Iya. Itu dulu dari mana Mas tendangannya iso kenceng kayak gitu Mas? Tradisional itu. Jadi pakai karet ban itu diikat di kursi itu, kakinya di Ban dalamnya sepeda motor ya. Diikat di tiang, Iya. ditendang-tendang gitu. Iya. Powernya itu tradisional karena kan kebetulan ya orang desa. Belum mengenal gym ya. Belum mengenal, nggak ada gym zaman itu. Nggak ada gym, nggak ada TV hanya TVRI. Jadi mungkin yang disiarkan lewat TVRI aja. Ilmunya dari mana itu Mas? Nendang ban itu? Kebetulan bapak almarhum itu juga mantan back kiri dulu, di istilahnya dulu itu Sekarisden Kediri. Oh iya ya. Mengaku dari Sekarisden Kediri. Back kiri yang paling ganas kidal Pak. Tapi nggak nurun ke saya. Nah, cuma dikasih ilmu itu tadi ya. Tendang. Ya ini cara biar nggak kena hantam sama pemain itu dikasih ilmu. Makanya alhamdulillah lutut dan lainnya itu utuh saya, nggak sampai cedera. Dari bapak ini. Biasanya ini kalau dari desa itu zaman semono ini kan ono susu ini susu ya. Itu dari ngunut itu ada tradisi itu apa nyebutnya ya? Nggak susu sih, disuwuk. Susu itu kan sirik katanya orang ya. Ya memang di sana itu memang ada yang namanya Mbah Bejo, itu memang kebetulan ya mungkin ya ini apa bisa menyembuhkan yang sakit-sakit kena habis cedera sepak bola atau ini. Jadi saya ini mohon bantuan yang baik lewat, tentunya lewat Gusti Allah kan. Ya. Semua kan kita serahkan pencipta kita. Ya itu aja. Ya, ada pernah cedera dibawa ke Mbak Bejo, sembuh 2 hari balik lagi ke Surabaya. Kita cedera lutut lawan Manuari waktu itu. Disetting sama bek kirinya siapa itu yang larinya kenceng. Larinya kenceng bek kirinya Manuari. Eli Romarukan kalau nggak salah, itu kan pelari. Itu lewatannya susah itu. Di sliding cedera lutut ya? Iya, langsung seperti hampir kayak putus itu. Pulang ke desa. Bawa ke Mbak Bejo? Iya. Didongani? Iya, di keplek-plek itu. Acaranya gitu. Gitu. Nah Mas, kalau ngomong tentang Tulungagung ini Mas, Tulungagung ini agak unik ini kawan-kawan. Pemain dari Tulungagung yang keluar dari Tulungagung itu, yang punya nama pasti posisinya striker, penyerang ya, yang memulai Mas Nanang Harmuji, Singgi Pitono Arema, lalu Nanang Kus, Niak Mitra, ada Gatot Ismawan, PSIM Jogja, ada Yongki Aribowo, lalu Dede Hugo. Ada apa dengan Tulungagung terus jadi penyerang? Apa karena orang Tulungagung senengannya jadi striker kabeh Mas? Nah, ini Mas. Kebetulan itu di desa itu kan kalau ada lapangan di dekat rumah itu kan bebas. Jadi setiap hari itu mesti bawa bola nendang-nendang ke gawang sendiri, itu kayak orang gila itu. Mungkin seperti itu mungkin. Itu mayoritas saya lihatnya seperti itu. Kalau saya memang depan rumah kan stadion lapangan sepak bola. Jadi jalan kaki aja 2 langkah udah lapangan. Dan setiap sore
mesti mbak bola sendiri, tendang-tendang ke gawang sendiri. Dari itu mungkin Mas ya. Oh ya, ini kan kalau Mas Nanang ini sama Singgi Pitono itu sama-sama ngunutnya, sama Mas Nanang Kus juga. Iya, ngunut rumahnya juga. beda ini, tembok lapangan. Singgi Pitono selatan lapangan, saya baratnya lapangan. Kalau Mas Nanang Kus? Kus agak jauh, dekat lapangan yang di desa satunya. Oh gitu. Ya, memang dekat lapangan dia. Ini Desa Kaliwungu. arek ngunut ini sok dadi arek telung ngagung akeh sing dadi striker ya. Iya, Gitu. itu mungkin. Mungkin kelebihannya di situ mungkin. Iya, iya. Karena lapangan kosong dan depan rumah lagi. Hmm. Di situ mungkin. Nah, kembali ke Persebaya Mas. Musim tahun 90 menjadi tahun terakhir ya. Dan terakhir. Sebenarnya itu kan usianya masih sangat muda, Mas. Masih 26. 26. Masih banter-banternya katanya. Iya, masih kenceng-kenceng nih kan. Katanya. Masih Hmm. peak performanya masih ya itu puncaknya pemain bola. Tapi Mas Nanang menepi waktu itu. Memutuskan masuk Bank Jatim Mas ya. Kebetulan 87 itu kan waktu juara itu sama Pak Purnomo Kasidi wali kota ditawari untuk kerja di PDAM dan teman-teman banyak yang mau. Saya juga masuk ke PDAM 3 tahun saya 3 tahun kok nggak ada pengangkatan. Saya sendiri maksudnya yang belum diangkat, lainnya udah diangkat. Saya datangi ini personalianya, ternyata ada sesuatu katanya. Terus saya mikir lagi, masa ijazah, saya punya ijazah sarjana lulus untak 89, nganggur buat apa gitu kan. Terus iseng-iseng ke BPD Jawa Timur, waktu itu kan BPD Jatim. Iya, BPD Jatim. Belum Bank Jatim. Ikut latihan di Kodam saya. Ada kebetulan katanya ada lowongan. Akhirnya saya waktu itu akhir 90 itu memutuskan untuk pindah ke Bank Jatim, itu Bank Pembangunan Daerah, dengan sangat ini berat sebenarnya, karena kalau sudah di bank itu mungkin latihan pastinya nggak bisa ya. Dan betul juga setelah masuk Bank Jatim BPD Jawa Timur, saya izin mau latihan itu nggak bisa. Jadi mulai akhir 90 sampai dengan kemarin bulan Juli saya pensiun itu sudah 31 tahun mengabdi. Alhamdulillah ya ada hasilnya ya lumayan luar biasa untuk sang pensiun, pesangon sama bulanan. Oh. Dan waktu itu mikirnya kan seperti itu, masa punya ijazah sarjana nggak bisa dipakai, buat apa kita kuliah. Terus di Persebaya juga generasi muda-muda muncul ya. Yusuf Ekodono, Ibnu, Anis Fuad itu muncul semua. Saya mikir ke situ, saya bangga karena sudah 4 kali kompetisi ya Mas. Mungkin lah sudah saatnya untuk mikir ke masa depan istilahnya. Masa depan bukan masa depan yang itu, masa depan untuk keluarga tentunya. Dan alhamdulillah terakhir saya pegang cabang pemandu, pimpinan cabang pemandu. Di Pasuruan itu Mas ya? Surabaya dulu. Oh, Surabaya dulu Ya, di Kalibutuh Tembok. Oh. Cabang pemandu Tembok itu 5 tahun. Terus ke Pasuruan. 1 tahun setengah melayani Gus Irsad itu Pak Bupati yang maniak bola juga. Beliau juga penggemar Persebaya, cerita beliaunya itu. Kalau mau SMA waktu itu beliau masih nonton Persebaya itu naik kereta dari Jombang ya, kebetulan kan mondok. Akhirnya ketemu Bangga. pemain bal-balan ngatur pemain Persebaya. Bangga, seneng banget beliau dilayani main bola. Jadi karirnya lebih panjang di Pekerjaan bank Mas ya daripada di sepak bola. Sepak bola 85 90 di Persebaya, lalu ke Bank Jatim. Lah, sekarang ini pensiun ini. Aktivitasnya apa Mas? Yang saya dengar sih main bola. Juragan Tambak. Enggak. Kalau Juragan Tambak itu kan yang berduit tebel ini. Ini hanya
sewa aja mas. Oh, jadi Sewa sama teman, kebetulan ada teman yang bisa dipercaya. Ada tambak, ada kolam tatin 7 kolam. Alhamdulillah. Kita syukuri semua kan, kita syukuri. Iya, iya, Syukur iya. kita. Berarti begitu masa pensiun dari Bang Jatim sudah punya, dalam artian punya pegangan hiburan ini. Rezeki anak soleh katanya. Berarti sekarang selain masih main bola, ya. pergi ke tambak sekarang berarti? Ya ketambahnya nggak tiap hari sih. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Baru bisa. Ada yang jaga saya. Bulan aja mas nggak berani besar-besar. Nah, Hanya 13 hektar. wes. Banyak itu. Nah, itu kawan-kawan obrolan bareng Mas Nanang. Nah, ya semoga ini jadi inilah pengobat rindu para pendukungnya Persebaya, karena Mas Nanang ini kan lama kan hilang dari peredaran sepak bola karena fokusnya setelah dari Persebaya fokusnya ke pegawai bank. Nah, sekarang kita jadi tahu ini kan, semoga ini bisa jadi nostalgianya teman-teman pendukungnya Persebaya, jadi tahu kondisi dan apa yang sekarang sehari-hari dilakoni Mas Nanang. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Yang jelas kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Omah Bal-Balan. Matur suwun Mas. Mas, mudah. Siap. Selamat sore.